Halo guys, balik lagi di Forecast, yaitu sebuah podcast yang mengupas tentang informatika dan lainnya. Yeay. Sekarang di hari kerja seperti biasa, karena Selasa kan Bang ya? Betul. Iya, di pagi hari yang cerah ini tentu aja nih kita udah bawain bintang tamu yang bisa kita ajak ngobrol asik lah. Betul banget. Nah ini kita kedatangan bintang tamunya nih lumayan spesial lah, istimewa lah ya gitu. Istimewa? Kenapa banget. Tuh? Soalnya dia nih mahasiswa informatika di UPJ juga nih. Jadi cukup spesial juga buat tentang cita-cita tentang seputar informatika ya kan. Salah satu mahasiswa yang salah dua deh. Salah dua. Iya salah duanya. Iya salah duanya yang narasumber. aktif banget sih di informatika tentunya. Oke, kita sambut aja nih buat bintang tamu kali ini. Langsung aja nggak sih Bang? Langsung aja ya, kita Oke, sambut aja kita langsung. sambut. Kita panggil Nino dan Afi. What's up guys? What's up? Ini Bang, boleh sapa dulu kakak buat Forka People yang ada di online luar sana? Pagi Forka People. Nama gue Nino Arsyad dari angkatan 2018. Siap. Gue Afiana, sama angkatan kayak Nino. Oke. Kalian sama pasangan kah? Bukan. Waduh. Hati-hati boy. Hati-hati doang. Mas saya udah nambah sama. Iya benar. Ya kan kita kan pasangan partner Bener, MC, kali aja kan MC. partner apa gitu. Ada yang tahu lah ya. Iya. Nah di sini nih Bang, kita mau nanya-nanya juga sih buat Kavi juga, mau ngobrol sedikit lah gitu. Ini Cerita kita mau tentang kepo-kepo sedikit lah. Kan kalian kan kayak salah duanya mahasiswa yang aktif banget gitu. Kira-kira kegiatan apa sih yang bakal kita kupas juga yang kalian lakuin di Prodi Informatika? Mungkin Bang Adit boleh nanya? Gue nanya apa nih ke kalian berdua ya, enggak canda-canda. Temen lu soalnya? Iya, soalnya temen gue sendiri soalnya, by the way. Nah ini gue pengen nanya aja sih kayak kenapa sih ini milih informatika. Terus kayak buat Afi terutama kan kayak informatika kan kayak mayoritasnya kan cowok semua. Cewek itu lebih sedikit gitu. Nah jadi kenapa gitu lebih milih informatika? Kalau gue sendiri ya, kalau gue tuh dulu cita-citanya masuk jurusan matematika. Karena gue suka banget matematika ngitung-ngitung gitu. Dan gue tuh dulu nggak suka kayak baca buku, kayak males gitu. Yang pengennya kayak langsung ngitung selesai cepet gitu. Nah pas gue masuk UPJ nih, gue ngeliat ada prodi apa aja ya gitu. Terus pas gue ngeliat informatika, gue ngeliat matkulnya setiap semester kayak gimana, belajar dasar-dasarnya kayak gimana, terus gue mikir, oh kayaknya yang paling cocok sama gue informatika nih, karena kan di informatika itu kita belajar dasar-dasarnya itu kayak ada matematika, fisika, dan lain sebagainya. Itu sih yang membuat gue masuk informatika di informatika PJ. Mantap jawabannya. Kalau Bang Nino, senyum-senyum aja dari tadi nih kayaknya. Kayaknya lebih gimana gitu? Mungkin alasan gue kayak mayoritas yang milih informatika ya, apa karena tuh? keluarga ya. Jadi sebenarnya kan keluarga gue tuh, bapak gue tuh bocah anak IT juga, terus kakak juga anak IT. Jadi mungkin emang jalan yang terbaik dari keluarga gue harus masuk IT juga. Oh iya. Tapi ya gue nggak keberatan sih. Gak keberatan. Pilihan Berarti itu. selain support dari keluarga, ada support dari diri lu sendiri Iya, ya? Buat benar. Kan tahu. kalau misalnya kuliah tuh emang harus sesuai kemauan kita juga. Bener. Berarti dari 10 hati ya, Bang, juga milih informatika? 90%. 90%. 10%-nya kemana tuh? 10% hati-hati. Hati-hati, boleh. Nah kalau buat Afi nih kayak balik ke pertanyaannya, kalau Afi kan perempuan nih gitu di informatika. Nah maksudnya Afi tuh keberatan nggak sih kalau misalnya kayak udah tahu informatika tuh ceweknya sedikit gitu maksudnya? Kalau gue pas masuk informatika, gue nggak tahu kayak di dalamnya tuh ada siapa aja, misalnya ceweknya banyak atau cowok banyak gitu. Gue nggak mikirin itu sih, jadi kayak nggak terlalu masalah buat diri gue sendiri. Gue cewek sedikit atau gue cewek sendiri nantinya, gue nggak terlalu masalah. Nggak terlalu masalah ya. Oke. Nah buat Rara, ada yang Kalau misalnya dari informatika juga kan ceweknya dikit tuh ya. Mungkin untuk Bang Nino gimana nih untuk nyari cewek, apakah gimana? Oh, kan gue di sini tujuan gue kuliah ya. Oke. Jadi mungkin gue nggak bertujuan itu sih. Gue nggak mentingin ceweknya banyak atau ceweknya dikit gitu. Jadi kayak menurut gue kuliah sesuai jurusan yang gue mau, ya udah gue ambil. Jadi nggak mikirin kok itu. Soalnya gue juga jujur aja lebih suka berteman sama cowok sih, soalnya lebih nyambung gitu loh. Kadang-kadang gue kalau misalnya kan kalau ngobrol sama cewek, entah ceweknya lagi PMS, takutnya nyakitin perasaan kan. Waduh, nanti malah berantem. Mending kalau cowok kan bebas gitu. Bebas lah ya. Gitu sih mungkin.
gitu. Kalau Kak Afi sendiri karena ceweknya dikit gitu, kayak mungkin iri nggak sih kayak di luar sana prodi-prodi lain kan kayak banyak juga cewek-ceweknya yang mungkin juga dia lebih fashionable atau lebih glamor. Nah itu gimana tuh tanggapan Kak Afi? Kalau gue sih pas masuk, kan angkatan gue nih cewek cuma 2 nih. Oke. Gue sama Yuda gitu. Pas gue masuk, yang gue kurang bukan kurang suka, tapi kayak kurang dapat nih dari informatika, kayak nggak ada temen gosip jadinya. Waduh. Tapi nih, buat Forka People, cowok itu kalau gosip lebih juli. Gue gak termasuk. Aduh. Jadi tuh kalau ngegosip tuh nggak harus sama cewek, Ra, ternyata. Oke. Pas di angkatan gue nih ternyata cowoknya juga bisa diajak gosip. Kayak ngomongin semua masalah gitu lah, yang ada di kehidupan kita terutama gitu. Jadi kayak bisa temen sharing lebih bisa juga. Berarti gosip positif bisa dong. Gosip positif ya, Nggak gosip negatif itu terus dong. nggak selalu negatif Oh kan? iya bener. Itu gua aja contohnya. Positif, Oh gitu, positif. penyebar positif aja gitu Iya. ya, penyebar positif aja. Tapi kalau misalnya dari Kak Afi, karena kayak tadi bilang tuh, kita bisa lebih gosip juga tuh kan sama cowok-cowok. Terus kayak cowok-cowok kan biasanya juga informasinya tuh lebih detail banyak. kan ya, lebih detail juga. Nah Kak Afi tuh biasanya keikut gitu nggak sih? Apa gayanya tomboy jadinya atau gimana gitu? Kalau gue tuh emang dari dulu tuh berteman sama cowok juga, jadi kayak temen gue tuh nggak cewek semua, kan ada kan yang cewek temennya sama cewek doang, jadi kan berpengaruh sama cewek. Kalau gue tuh berteman sama siapa aja, jadi kayak gue sih ngikutin lingkungan. Kalau gue sama cowok ya kayak gue kayak cowok gitu, kayak nggak terlalu feminim. Kalau gue sama cewek ya baru gue feminim gitu. Jadi ngikutin aja sih, adaptasi sama Adaptasi lingkungan. sama lingkungan lah ya. Bener, emang harus adaptasi sih kuncinya kalau misalnya itu. Nah ngomong-ngomong soal adaptasi nih, nih buat kalian berdua, Ya. kalau ditanya tuh adaptasi untuk informatika tuh berapa lama sih? Maksudnya kayak ya gimana sih gitu maksudnya? Maaf ya, apa gue dulu nih berarti. Ya gimana ya, mungkin emang awal agak kaget sih kalau misalnya tiba-tiba informatika gitu. Soalnya kan ya semua juga tahu lah cowok-cowok di SMA mayoritas tuh pasti kan kalau misalnya udah pelajaran fisika, MTK tuh udah pasti nggak ada di kelas tuh pasti tuh, entah di kantin, di masjid, seperti sholat ya kan. Bener. Nah gue juga kebagian kayak gitu dulu orangnya, terus gue kaget kan informatika kayak oh ternyata banyak hitungannya. Terus pertama emang awal agak susah sih menerima materi, tapi setelah dipikir-pikir kita juga harus bisa dewasa kan mikirnya. Jadi mungkin gue ngubah pola pikir gue loh, jadi gue harus ada nyempetin waktu buat belajar walaupun itu H-1 UAS atau UTS, dan itu menurut gue bisa worth it kok. Hasilnya gue masih bisa masuk hima dengan IPK di atas 3 gitu. Asal ada niat ya. Asal ada Asal ada niat dan kemauan lah ya. Bener. Kalau dari Afi? Kalau gue adaptasi sih paling 1 semester, karena kan dulu gue dari SMA ya, nggak tahu kayak bahasa coding apa, kayak pemrograman kayak gimana tuh gue nggak tahu. Jadi kayak semester 1 tuh udah adaptasi gue. Jadi dari semester 1 itu langsung udah bisa beradaptasi lah ya? Ya. Oke. Kalau dari Kak Afi sama Bang Nino sendiri, biasanya matkul apa tuh yang tertantang gitu? Maksudnya kayak tantangannya tuh kayaknya susah gitu. Mungkin apakah dari dosennya, apakah dari matkul itu sendiri? Kira-kira apa? Kalau dari gue sendiri sih, gue tertantang tapi tertarik juga buat ini matkul coding. Gue tuh gak tahu kenapa kayak suka menciptakan sesuatu gitu loh, kayak misalnya Asik. ngoding, misalnya apalagi bikin web kan, bikin tiba-tiba jadi navbar gitu loh. Iya. Itu menurut gue ada daya tarik, walaupun pusing ya bisa ngerjain sampai malam, tapi menurut gue itu sangat seru sih. Sangat seru ya. Gitu. Kalau udah jadi juga jadi kebanggaan kita Iya, sendiri ya. puasan bisa juga ya, dibagiin ke orang kepuasan. tua. Apalagi nih, Bu, aku bisa bikin. project udah selesai kayak puas banget itu Waduh. bikinan kita sendiri gitu. Bener. Sama kalau Kak Afi sama atau gimana? Sama sih, kayak apalagi kan kita banyak project ya, project kan kelompok, terus kita pernah itu aplikasi tongkrong gitu. Iya, kita pernah satu project Satu berdua. project ya. Itu Kebetulan. emang agak lumayan pusing, tapi pas udah selesai, pas uasnya kayak udah lega itu. Itu Bangga project sendiri apa juga. tuh kira-kira? Itu aplikasi mobile. Iya, aplikasi ntar ya pokoknya aplikasi mobile jangan di sini nanti kepanjang. Oke. Gue kepo soalnya Bang. Iya, Itu iya. keren banget gitu Bisa kan. bersaing lah makan Iya. sayur lah. Kalau lu bikin project juga nggak pernah Bikin project bertiga? juga, jadi pas mereka bikin Tongkrongin. itu gue juga bikin sama Zanu juga ada teman, itu satu project sama mereka gitu. Nah, Gitu, seru ya? Seru banget. Iya kalau informatika gitu. Nah terus kalau misalnya di informatika selain pelajaran sama coding nih, Kak Afi dan Bang Nino tuh sama gue denger kan juga Kak Afi ini ya
meraih ya kan IPK tertinggi di prodi informatika ya kan. Gila keren banget. Tepuk tangan dulu dong para people. Gila keren banget. IPK tertinggi. Iya, terus maksudnya Malu gini gue, loh. Mas. Dia tuh kayak IPK tertinggi tapi aktif juga gitu. Aktif Dia juga. punya doi juga nggak, Kak? Kenapa? Punya doi juga nggak? No comment. Oh, No comment. Tuh kan, Oh. kayak IPK tertinggi, aktif banget, punya doi juga. Bisa gitu Kepecah ya, 3 dah tuh. Makanya. Gue aja udah kepecah 2 kayaknya ngurusin doi aja kayak udah pusing aja gitu. Iya, Ya kan nanti kalau misalnya ngurusin kayak ikut-ikut event prodi, nah itu gimana tuh? Cara kalian ngatur waktu lah gitu lah. Kalau ngatur waktu, tujuan kita masuk kampus itu sebenarnya kan belajar kuliah. Jadi kalau gue sendiri, gue pribadi, gue tuh fokus utama ya tetap belajar kuliah. Kalaupun ada event kita masuk himpunan, itu cuma jadi buat pengalaman kita nanti di dunia kerja. Jadi kayak jangan sampai himpunan atau kita ngejalin event itu ngeganggu kita belajar di kampus. Kalau keganggu nih udah kayak kalian makin gak fokus mau belajar, mau event itu bakal gak fokus. Jadi fokus utama itu ya belajar. Jadi malah nggak kepegang dua-duanya gitu nggak sih, Kak? Iya. Kalau Bang Nino gimana? Iya, sama kayak Avi jawabannya, karena jawabannya bagus. Oke. Mewakilkan lah ya, Mewakilkan. mewakilkan. Nah ini buat Nino nih, gue pengen nanya kayak kan informatika kan kayak cowok-cowoknya lebih banyak lah ya, gitu. Cewek-ceweknya lebih sedikit. Iya benar banget tuh. Nah, maksudnya kalau buat kan pasti adalah kerja-kerja kelompok gitu kan. Jadi buat Nino sendiri kan cowok, kayak agak susahan gak sih kalau kerja kelompok gitu kan sedikit ceweknya gitu. Kayak biasanya kalau di SMA gitu cewek lebih mendominasi Oh iya, gitu. lebih Kayak rajin lah ya. lebih rajin lah. Iya, bener. Nah ini pengalaman lu No nih kayak gimana nih pas kerja kelompok tanpa ada cewek gitu? Kalau kerja kelompok ya, Aduh. itu dia tuh susah Ini banget tuh. dia nih. Sebenarnya ini kesusahan informatika nih Boom. sebenarnya. Aduh. Mungkin ini iya benar. Kelemahan informatika tuh di kerja kelompok. Soalnya Iya. kebanyakan anak-anak IT tuh pada individualis banget. Bener. Itu banget tuh kekurangannya. Jadi kalau disuruh kerja kelompok kadang-kadang pengennya ngerjain sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang kayak baru diem tiba-tiba tugas udah jadi. Iya. Gitu tiba-tiba ya Iya, kan. iya, iya, Udah iya. dikerjain sama orang A, si B, si C gitu loh. Jadi menurut gua kalau misalnya kerja kelompok tuh agak sulit sih. Agak sulit ya. Harus ada sosok yang harus ngegerakin itu kelompok. Bener. Gitu. Bener. Tahu-tahu ntar ada yang ngambek, gak ada Iya, gitu ya. ada yang tiba-tiba, dia nggak pernah kerja. Iya, padahal- ada yang kayak padahal nggak pernah gitu. disuruh. Ada nggak pernah nyuruh. Nggak pernah disuruh, Ini ya ya, susah gitu. sinkronnya. Cuma kalau biasanya kalau di sekolah-sekolah biasa kan ada ceweknya. Biasanya ceweknya yang gerak-gerakin kan. Iya kan, nah biasanya tuh gini, si cewek-cewek tuh juga maunya sama cowok-cowok yang rajin. Ini dia. Jadi cowok-cowok yang gak rajin, kebagiannya sama cowok-cowok yang gak rajin Yang juga. ngajin juga. Berarti gitu. semua cowok harus rajin. Nah, Bener. itu bener Bener. lah. Tapi kan semua orang udah ada kapasitas masing-masing. masing-masing. Cuman semua itu bisa diatasi lah No ya dengan cara ya mengatur chemistry kerja ininya lah ya, kerja kelompok. Iya, kerja sama timnya lah. Dari diri masing-masing Dari diri juga. masing-masing juga. Yang penting ada inisiatif dari diri sendiri Benar, kan. benar banget. Yang penting tuh inisiatif lah. Oke. Karena penting juga kan kita buat kerja sama tim untuk depannya. Kan pasti di dunia kerja juga kita kerja sama tim. Iya bener. Nah, buat Bang Nino sama Kavi ada kesan-pesan gak nih? Kan sekarang juga kita informatika UPJ tahun 2020 punya maba ya kan? maba. Mungkin ada kesan-pesan kah untuk maba-maba yang baru datang? Afi, gue dulu. Afi dulu aja. Lu dulu ntar lu ngikutin gue. Iya tuh kok bener. Coba bilangin dulu. Pesan-pesan ya. Mungkin kalau pesan dan kesannya kayak menggurui banget sih. Ini nggak apa-apa. Pesannya aja nih pesan. Pesannya mungkin kalau buat maba-maba jangan ke bawah SMA deh, ya nggak sih? Soalnya kan SMA kalau misalnya banyak yang malas-malasan itu buang. Masih bisa kok ngejar apa yang kalian mau, walaupun Anda males, yang penting belajar H-1 tuh bisa. Udah, pesannya belajar H-1 UAS atau UTS. Itu dia pesannya. Muter-muter ya? Siap. Oke. Kalau dari gua belajar jangan hamin satu. Kalau bisa tuh fokus di setiap pertemuan, jangan kayak hamin satu belajar itu makin pusing menurut gua. Itu mumet gitu loh Bang. mumet, jadi pecah kepala kan. Nah, jangan hamin satu. Terus juga kalian jangan sungkan sama kakak tingkatnya, ya kan? Kita nggak seserem apa yang dipikirin sebenarnya. Enggak, kita mah. Ya kalau bisa ya saling nyapa 5S kan ada. Iya. Iya. Apa tuh 5S? 5S apa tuh, Ra? Salam, Sapa, sapa, senyum, senyum, sopan dan santun. Santuy. Berarti gue Santuy. mau ngelurusin pesan gue nih berarti nih. Apa?
minimal belajar Hamin satu iya, benar, gitu benar. aja. Biar nggak salah nanti pada malas-malesan lagi. Benar. Gara-gara gua lagi Waduh. disalahin nanti. Kenapa kamu malas-malasan itu Bang Nino bilang? Dan ini kan kita juga cuma bisa ngasih saran, selebihnya Iya, ke diri masing-masing. masing. Betul. Baik lagi ke 5S. Ke 5S. Tapi gue malah kepo deh. Kan kalau kalian tuh agak beda ya. Kayak tadi kayak Kak Afi bilang fokus di setiap pertemuan. Kalau Bang Nino minimal banget H-1 gitu. Iya benar. Ya maksudnya gimana ya? Emang Bang Nino juga nggak mumet gitu H-1. Terus kalau untuk Kak Afi emang nyantol gitu Kak, kayak setiap hari terus pas udah ujian malah nggak belajar gitu kan? Apa nggak lupa gitu? Coba. Siapa dulu? Gue dulu deh. Mungkin gak mumet atau mumet sih tergantung dari orang masing-masing sih gaya belajarnya. Kan ada yang kayak di kelas pengu gitu kan. Iya, Tapi pas di lantung. rumah baru bisa gitu Iya, kan. bisa. Jadi mungkin gue tipe yang kayak gitu, kalau di kelas pengu, di rumah juga pengu sih Oh. sebenarnya. Berarti ini gimana nih? Gimana nih? Ya Jangan, di jangan. rumah gue buka buku, Oh, walaupun buku gambar. buku gambar. Boleh, Iya, boleh. iya, boleh. nggak buku. Nggak. Baca materi kan ada di OCW. Bah, benar. Iya, materi-materi dosen tuh dibaca sama tugas yang penting dikerjain. Apalagi kan sekarang lagi di rumah terus nih kita. Di rumah terus. Yang penting tugas kumpulin gitu. Itu ngebantu nilai juga soalnya. Oke. Oh. Untuk Kak Afi? Kalau gue sih kalau fokus tiap pertemuan tuh paling nyatet pengetahuan baru yang baru lu dapet di pertemuan itu. Jadi catat aja poin-poinnya, nanti pas mau ujian nih H-1 kan kalau Nino baru belajar dari awal nih ya. Kalau gue pribadi ya, kan setiap pribadi orang beda-beda. Kalau gue pribadi tinggal kayak mereview sebentar doang kayak poin-poin yang gue catat itu. Jadi itu sih bedanya. Lebih ringan gitu Lebih ya? ringan kalau menurut gue ya. Nah, itu balik lagi ke kalian juga gitu. Kalau ini kita cuma bisa ngasih saran dan ini dari pribadi masing-masing gitu lah. Selebihnya dari kaliannya sendiri gitu. Betul. Tuh. Ada lagi nggak Bang? Kira-kira? Kayaknya udah cukup lah ya pertanyaannya itu udah bener-bener apa ya? Bener-bener jelas, bener-bener banyak pengetahuan juga kita bisa ambil dari mereka berdua gitu kan. Ah, taruh Bang, gue kepo juga. Terakhir Oh, nih, masih ada yang kepo. buat Bang Nino sama Kak Afi gitu, mungkin juga ada pesan lah buat Forka People. Kan sekarang kan juga masih pandemi COVID gitu. Jadi mungkin kayak aktivitas apa sih yang mungkin bermanfaat yang bisa dilakukan di rumah gitu. Wow. Gue dulu ya. Mungkin Ladies first dong, ladies first. Oh, ladies Gue first, ladies boleh. first. Tapi Buat jangan Forka- ikutin. Buat Iya. Forka People, kita tuh di rumah aja, bukan berarti kita harus diem-diem aja gitu, rebahan di kasur, bukan kayak gitu. Kayak masih banyak hal yang bisa dilakukan di rumah, kayak lu belajar pengetahuan baru yang lu belum dapet di kampus bisa di rumah. Terus lu bisa olahraga di rumah biar ningkatin imun tubuh kalian, nggak gampang tertular virus, kuman dan lain sebagainya. Kalau sekarang gue. Buat Forka People, jangan lupa bayar uang kas. Karena sekarang uang kas bisa bayar pakai OVO, Dana dan sebagainya. Ya, oke, Bener sekali not ya. bad lah. Oke. Oke, seru banget sih ya. Seru Kalian ngobrol banget, di sini. asik jadi seru banget kita bisa ketawa bareng, dapat pengetahuan juga, jadi top lah intinya. Iya. Nah, kalau misal buat Forka People yang pengen kepoin kita juga semua ya kan bisa di Instagram juga. Bang Nino juga punya Instagram, Kak Afi juga punya Instagram. Kita juga punya Instagram untuk Hima Informatika. Benar. Ya, ada Informatika UPJ. _UPJ. Dan YouTube kita jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pokoknya episode ini harus paling banyak like-nya. Oke, harus. Siap. Oke, siap Bang. Oke. Dan mungkin sekian aja dari Forka People semua. Gue Rara. Gua dan Adit. Bang Adit mungkin pamit. Sampai jumpa dengan episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Dadah. dadah. See you.